Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan bahas lagi nih bor yang kemarin sempat kita bahas untuk kakaknya ya, bor tipe terbaru dari NRT Pro yang udah brushless. Kemarin itu yang DC743 ya kita udah bahas ya. Dan kali ini kita mau bahas adiknya nih, yang dimana ini tuh tipenya adalah DC740. Ya, kita mau cek ya kira-kira apa nih minusnya. Jadi teman-teman yang mau beli itu udah tahu ya, udah siap siaga dengan kira-kira apa kekurangannya, apakah worth it atau enggak, kita akan bahas pada video kali ini. Oke, langsung aja ya kita mau bahas untuk produknya. Untuk tampilan dari kemasannya masih mirip-mirip ya dengan yang produk-produk sebelumnya. Yang pasti yang membedakan di sini ada tulisannya brushless BL ya, BL brushless motor 20 volt 10 mm impact. Dan untuk keterangan di dalamnya itu dia ada 5 kali 3,7 volt 2000 mAh. Maksudnya ini 5 kali itu dalam satu baterai itu ada 5 sel ya. Biasanya 4 mungkin ya. Jadi di sini dia udah tulis ada 5 sel, berarti dia tepat 20 volt. 2000 mAh per selnya. Big LED light walk light dan 2 pieces baterai 20 volt 2000 mAh. Jadi baterainya ada 2 ya. Satu pieces faster charger dan untuk produknya seperti ini ya. Seperti inilah kira-kira isinya. Dia itu ada kelengkapannya, berbagai macam mata obeng, unitnya sendiri, dan ada kunci sok juga, dan ada phaser juga. Seperti ini. Untuk tipenya sendiri NRT DC740 set ya, namanya juga udah set ya, pasti dia itu paket komplit. Dan tentunya dia udah terregistrasi ya K3L nomor sekian sekian sekian. Di bagian atasnya kalau kita perhatikan NRT Pro Power Tools DC740 set brushless ya. Untuk speknya mungkin nanti kita lihat di dalam aja ya, sama aja itu, nanti kita lihat di bagian bornya kira-kira sama atau enggak. Dan di sini juga keterangan yang di depan tadi ya nggak perlu kita bahas lagi. Untuk bagian belakangnya juga sama aja, nggak tahu nih mana depan mana belakang ya. Yang pasti kita angkat aja ya untuk unitnya. Nah seperti ini. Untuk covernya lumayan ya, walaupun nggak begitu tebal, tapi finishingnya menurut saya cukup rapi seperti ini. Kita langsung cek aja. Nah seperti ini. Yang pasti dia itu karena dia tadi set ya, jadi dia itu ada berbagai macam kelengkapannya, yang dimana di sini kalau teman-teman perhatikan ada kunci sok dari ukuran 5 sampai 13, dan di sini ada extensionnya. Dan untuk mata obeng ya, mata obeng di sini ada yang plus minus, ada bunga juga, ada 1 2 3 4 5 6 pieces. Dan yang selanjutnya di sini ada mata obeng mata bor ya. Mata bor kayu ada 1 2 3 4 5 sorry, untuk kayu ada 3, untuk besi ada 2, dan untuk tembok ada 1 ya. Ukurannya 456 456. Seperti itu. Ini ada shock extensionnya. Ini kalau kita mau masukin mata obeng ya, karena dia kan mata obengnya itu bisa dikatakan cukup pendek. Ya nggak terlalu pendek sih, tapi kalau mau lebih panjang bisa pakai ini. Lalu di sini ada phaser ya. Phasernya ini ya seperti ini. Untuk ukurannya saya kurang hafal ini. Sepertinya 6 mili ya. Dan plastiknya terlalu keras sih, nggak seperti phaser pada umumnya, tapi bisa dipakai. Untuk kualitas mata bornya sendiri menurut saya ini kualitas rumahan ya. Ya cukup lah, cukup oke. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan, sekaligus ada katalog yang banyak sekali sebenarnya ya produk NRT Pro ini. Nggak mungkin kita lihat satu persatu. Gimana ini? Gini. Ya oke lah, kita singkirkan dulu. Lalu di sini ada charger yang katanya tadi fast charger, tapi kita nanti mau tes juga ya untuk spek pastinya. Di sini katanya 2 ampere 20 volt. Kita buktikan aja nanti ya. Di luar gambarnya docking ya, tapi ini masih wall charger. Ya, lalu di sini ada 2 buah baterai ya, 2 pieces baterai, yang baterainya itu masih menggunakan slot model Makita ya, LXT seperti ini. Dan ya ini yang katanya tadi 5 sel ya.
2 pieces, per piecesnya itu ada 5 sel NRT Pro 20V Max Lithium seperti ini. Oke, lalu kita lihat ke unitnya aja nih. Unitnya seperti ini ya. Unitnya, kalau saya nilai ini tuh adalah versi compactnya yang kemarin ya. Kalau kemarin kan speknya gahar tuh. Kalau ini ya versi compactnya untuk kerja-kerja ringan. Oke, kita coba pasang dulu. Untuk baterai satunya ini mau saya cas dulu ya. Nanti waktu kita ngetes itu udah full. Nah, di sini tertera 25 watt ya, 25 watt untuk inputnya. Itu artinya untuk outputnya sekitar segitu juga, bisa lebih rendah. Artinya kalau kita bagi dengan 20 volt, ya sekitar 1 ampere aja ya, berarti nggak sampai 2 ampere. Oke, lanjut kita bahas ke produknya. Untuk speknya ya, di sini tertera NRT Pro DC740, DC20 volt, 10 mm, 2000 mAh. Untuk low speednya 500 rpm dan high-nya 2000 rpm. Nanti kita tes ya. Dan torsinya ya benar ya, di sini itu 30 Nm. Jadi dia itu kalau dibandingkan dengan kakaknya kemarin di situ tertera 70 Nm. Itu artinya memang ini tuh dikhususkan untuk kerja-kerja ringan ya, versi compactnya ya. Ya kita bisa lihatlah dari posturnya. Kalau kita bandingkan itu yang kemarin lebih gede. Dan dari beratnya sendiri ya, kalau kita ukur di sini untuk yang 740 hanya 1,2 kilo, nggak nyampai. Sedangkan untuk yang DC 743 kemarin ini beratnya 1,8 kilo. Jadi udah jelas ya perbedaannya. Dan dari desainnya juga teman-teman perhatikan untuk yang 740 ini dia mungil, kecil, dan kelihatan sekali compactnya ya. Mirip-mirip Dolly sih kalau saya lihat. Nanti sedikit kita bandingkan karena speknya juga sama. Ya, intinya dari torsi ini udah jelas ya, udah jelas dia tuh di bawah DC743. Jadi untuk teman-teman yang beli 740 ini dipastikan bukan karena mencari spek tinggi, melainkan mencari kekompakannya. Ya, untuk kerja-kerja ringan, ya ini menurut saya akan terasa lebih nyaman ya, nanti akan saya tes juga. Jadi itu ya, kalau memang mau cari spek gahar ya kakaknya, jangan yang ini. Kalau kita bahas secara fitur-fitur, ini lengkap ya, yang dimana fitur unggulannya itu sebenarnya adalah dari teknologinya. Ya, di sini teknologinya dia sudah brushless motor. Untuk fitur selanjutnya standar ya, yang dimana ini ada trigger. Ya, cukup smooth ya, udah mantap. Lalu ini ada LED-nya, ini adalah untuk indikator baterai. Dan di depannya ini ada LED walk light yang cukup besar ya. Dan dia udah ada mode delay seperti itu, nggak langsung mati ya, udah mantap. Dan di sini ada reversible. Ini bisa mau putar kiri atau putar kanan. Kalau tengah dia untuk ngunci ya, ngelock biar triggernya itu nggak bisa ditekan. Lalu di bagian atas di sini ada settingan torsi ya, ada high dan low. Secara mekanikal ya, settingan gearbox. Dan di sini ada beberapa mode. Mode yang pertama itu di sini kita lihat ini mode sekrup ya, yang dimana untuk sekrup ini torsinya bisa kita atur dari sini. Lalu yang selanjutnya di sini ada mode drilling. Kalau kita aktifkan mode drillingnya untuk besi, kayu, ini torsi nggak aktif ya. Lalu ini ada mode ke tembok. Ini mode hammer ya atau impact. Jadi dia impactnya akan aktif. Nah, seperti itu. Ya, untuk fitur-fitur sih itu fitur umumnya ya, tapi di sini ada fitur yang menurut saya gimana ya, agak nggak kepakai gitu ya, seperti gimmick doang. Ya, misalnya kalau kita perhatikan untuk caknya ini ya, caknya ini desainnya untuk bor yang udah single lock, yang dimana dia itu bisa kita putar dengan satu tangan aja. Tapi di sini saya tuh anehnya gini ya, dia itu untuk asnya, kalau kita putar triggernya, maka asnya juga akan muter. Seharusnya kalau bor yang asnya muter seperti ini bisa muter, dia itu harus penguncian dua tangan, yang dimana lehernya itu harus kita pegang ya, biar kuat. Kalau yang seperti ini, ya gimana, kita puter, maka asnya akan muter. Ya sebenarnya bisa aja sih kita gunakan torsi dari bornya untuk menyeimbangi ya, kita putar seperti ini. Tapi itu ribet dan lebih kuat lagi kalau kita itu sebenarnya kalau pakai dua tangan aja ya untuk yang asnya muter seperti ini. Jadi ya gimana lagi ya, menurut saya ini agak salah penempatan, yang mestinya untuk caknya itu penguncian dua tangan dibikin yang single lock, agak ribet. Lalu yang berikutnya ini ada gimmick lagi ya, kena prank ini kita. Untuk indikator baterainya ini ada tapi nggak bisa dipencet, nggak bisa nyala. Ya seperti itulah ya.
Jadi teman-teman kalau nanti mau beli udah tahu ya apa kekurangannya biar nggak kecewa. Oke lah, kalau saya bahas secara build quality sih menurut saya seperti yang kakaknya kemarin ya, dia itu ada peningkatan. Kita perhatikan pertama dari finishingnya, ini untuk rubber-rubbernya udah menempel dengan baik ya. Untuk plastiknya sendiri ini walaupun bahannya menurut saya sih masih sama, tapi dia itu udah rapi lah ya, lebih rapi dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk kualitas catnya sendiri ini kuat ya menurut saya, dan ini untuk settingan-settingan modenya juga torsinya ini smooth dan modenya juga ini mantap. Dan di sini ada settingan gearbox yang cukup kliki kalau menurut saya ya. Kalau kemarin itu kan sering-sering nyangkut ya. Dan untuk triggernya sendiri tadi udah saya bahas ya. Ini cukup smooth dan untuk reversible-nya juga udah oke. Ya, jadi dari finishing dan build quality ini kalau kita lihat ya, improvementnya cukup signifikan untuk NRT Pro ini kalau menurut saya ya. Oke, sebelum kita tes, kita mau cek RPM-nya dulu ya. Untuk baterainya itu udah penuh, kita ganti yang full dulu. Ya, speed 2 ya, kita tes. Ya, nggak nyampe 1300 ya. Padahal di speknya di sini tertulis 2000. Ya, saya sih maklum aja sih ya, memang rata-rata segitu, nggak sampai 1500. Ya, udah oke lah. Oke, sekarang kita mau tes aja ya. Kita mau coba bagaimana dengan performanya, kenyamanannya. Langsung kita coba aja. Nah, oke ya. Kemarin kan kita ada isu tuh untuk kakaknya bor ini, yang dimana baterainya kalau dia motherboardnya berhenti nyelip, maka dia nggak bisa on lagi, harus dibuka baterai. Kan gitu ya kasusnya ya, yang dimana untuk bor-bor kebanyakan itu nggak seperti itu. Nah, kita mau coba juga untuk yang adiknya nih. Kita hajar dulu ke speed bit 22 mili, kita bikin speed 2. Ya memang ini nggak untuk kerja berat ya, tapi kita mau tes kalau motherboardnya itu berhenti, kira-kira kasusnya sama atau enggak. Apakah dia langsung cut dan harus buka baterai lagi? Kalau mungkin teman-teman belum tahu kasus ini, yang baru nonton ya mungkin bisa lihat video yang kemarin ya, yang kita review untuk kakaknya ini. Oke, kita langsung tes saja nih. Saya mau buktikan ya, apakah dia mati. Kita coba saja ya. 1, 2. Ya, itu salah satu kelemahannya juga ya, mata bor. Maksudnya ini, cak yang seperti ini. Yang tadi kita bilang dia itu pengunciannya harus kita nyalakan seperti ini ya. Jadi dia itu nggak kuat, mau kita tes seperti apapun, tetap dia itu nggak sekuat kalau kita pakai penguncian 2 tangan, karena memang asnya dia nggak muter. Ini jadi korban ya, speed bit saya tumpul. Untuk torsinya sendiri menurut saya cukup kuat ya. Dengan speed bit seperti ini aja ini bisa tembus dan belum mati juga. Oke, saya mau tes pakai speed bit yang lebih gede. Nah, ini bagian bawah saya kasih alas dulu, biar kalau speed bitnya jatuh nggak rusak. Nah, pengunciannya terbatas ya. Walaupun kita bikin di speed rendah. Oke, saya ubah dulu posisi kayunya. Nah, ini kita tes sampai mati ya. Apakah bornya bisa nyala kembali? Kita coba. Oh, itu speed 1 ya. Kita bikin speed 2. Nah, mati ya. Dan ya kasusnya sama. Dia nggak mau nyala lagi ya. Gitu cut langsung mati. Harus buka baterai dulu, baru kita bisa nyalakan kembali. Seperti itu ya. Ya mungkin nanti akan saya ganti aja ya untuk caknya ini. Dia nggak akan terlalu kuat ngencanginnya, karena kita harus mengandalkan torsi bornya ya. Nah, sekarang saya coba pakai baterai NRT Pro yang sebelumnya ya, tipe sebelumnya.
apakah bisa normal. Ya, speed high ya. Kita coba, kita tes sampai mati. Apakah dia bisa nyala lagi? Kita tes 1, 2. Ya, mati ya. Dan dia itu bisa nyala. Nah, ya. Berarti memang untuk baterai tipe terbaru NRT Pro ini, baik yang ini dan yang kakaknya, memang masalahnya ada di BMS baterainya ya. Dia gitu cut, langsung nggak mau nyala lagi. Oke ya, jadi kita lanjutkan ngetesnya pakai yang baterai NRT Pro yang ini aja ya. Di sini tulisannya 21 volt dan ini 20 volt. Itu sebenarnya sama aja ya. Baik 18, 20, 21 itu sama aja, hanya aja penulisan minimal dan maksimal. Nah, baik, selanjutnya sebagai perbandingan aja ya. Ini mau saya sedikit compare dengan Dolis. Ini menurut saya speknya sama ya, tapi saya kurang tahu ini punya Dolis berapa nm. Yang jelas dia sama-sama 10 mili dan udah brushless. Yang hanya punya Dolis ini dia belum ada fitur impact ya. Kalau compactnya sih menurut saya mirip-mirip. Oke, ini saya pakai speed bit 25 mili dan speednya speed 2. Kita pengen tahu ya apakah torsinya mendekati atau jauh. Kita tes. Oke, 1, 2. Ya, itu punya Dolis. Kita tes punya NRT ya. Yang tadi itu yang saya coba 22, ini 25. Nah, seharusnya pengunciannya seperti ini ya. Kalau dia pakai cak yang satu tangan, single lock, dia itu asnya seharusnya nggak boleh muter. Nah, seperti ini, jadi dia kuat. Yang punya NRT ini aja sih yang menurut saya nanti bakal saya ganti juga ini ya. Kalau kita puter, dia juga asnya ikut muter. Nah, jadi cuman ngandalin torsi dari bornya aja ya. Ya, cuman segitu sanggupnya dan nggak begitu kuat juga sih. Oke, kita tes speed high. Apakah NRT juga mampu? Kita coba ya. 1, speednya high, 1, 2. Ya, segitu ya perbedaannya ya. Punya NRT hanya segitu masuknya. Atau kita ganti baterai yang lebih gede. Kita ganti yang 3Ah ya, sebentar ya. Nah, kita kasih yang 3Ah. Kita tes ya. Apakah mampu sampai tembus? 1, 2. Ya, mati ya di ujung. Sanggup slip. Nah, sekarang kita mau tes untuk fitur hammernya ya. Ya, dengan mata bor 8 mili masih bisa sih sebenarnya, tapi ini bukan untuk heavy duty ya. Ya untuk rumahan ini, untuk pasang-pasang pisser ini udah oke sekali sih impactnya. Menurut saya udah cukup. Nah, oke ya, dari hasil tesnya sedikit akan saya simpulkan bagaimana penilaian saya tentang bor NRT Pro ini. Ya, pertama kita bahas dari kekurangannya dulu, yaitu yang sangat mengganggu menurut saya adalah caknya yang tidak tepat. Kalau bor yang asnya bisa muter seperti ini dipasangin cak yang single lock, mestinya yang harus 2 tangan ya biar lebih kuat. Ya bisa sih tadi kita menggunakan torsi bornya, tapi tetap aja kurang kuat, dan lama kelamaan kalau nggak pakai sarung tangan bisa merah juga ini tangan. Apalagi kalau kita sedang pakai bornya tiba-tiba baterainya habis mendadak ya, nggak bisa muter lagi. Kira-kira gimana tuh mau ngebuka mata bornya? Pasti ribet ya.
Apalagi kalau bornya mau kita simpan dalam tas atau apa, baterainya udah habis, sulit untuk ngebukanya. Itu yang pertama. Ya intinya kalau menurut saya sih, kalau untuk kenyamanan, mending diganti aja caknya yang model penguncian 2 tangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kekurangannya sih sebenarnya ini bukan masalah kekurangan ya untuk baterainya tadi. Hanya aja kita kena prank gitu ya, untuk indikator baterainya nggak bisa dipencet. Ya seharusnya nggak usah dibikin ya, tutup aja sekalian. Soalnya di bagian boardnya juga ini udah ada indikatornya kok, jadi nggak perlu lagi lihat yang bawah ini. Ya yang penting tahu ya, tahu kalau nggak bisa dipakai, itu aja sih ya, biar nggak begitu kecewa. Lalu yang berikutnya, kalau saya nilai dari kenyamanan ini sebenarnya udah dapet ya, udah enak sekali, enteng juga bornya ya. Feelnya bisa dikatakan hampir-hampir mirip seperti punya Dolis lah. Untuk punya Dolis itu tadi dia bisa lebih kecil karena kan dia nggak punya impact, sedangkan ini dia ada impactnya ya. Kalau kita bandingkan tadi ya secara torsi, memang punya Dolis itu lebih kuat, tapi lihat harganya dulu. Punya Dolis itu 1,3 juta, sedangkan ini 700.000, kan jauh ya. Ya dari penilaian saya sih ya, secara kesimpulannya sebenarnya bor ini tuh nyamannya dapet, performanya juga udah cukup ya, untuk kekompakannya, untuk kerja-kerja ringan itu nyaman. Hanya aja mungkin ada beberapa PR seperti mengganti caknya tadi itu ya. Ya namanya juga gimana ya, harganya juga tergolong murah ya. Ini harganya 700 ribuan, kalau kakaknya kemarin 800 ribuan itu tidak ada kelengkapannya ya. Ini dia tadi ada perlengkapannya seperti mata bor, obeng dan lain-lain ya, walaupun kualitasnya menurut saya itu hanya cocok untuk rumahan ya. Tapi ya intinya balik lagi, kalau teman-teman itu sekedar pengguna rumahan yang pingin komplit, kerjanya nggak terlalu berat, ya ini cocok. Dengan tanda kutip ada PR-nya. Dan untuk kerja serius, untuk teman-teman yang budgetnya masih minim ya, untuk melengkapi juga ini oke loh. Untuk produksi rumahan juga oke. Untuk kerja-kerja ringannya, asalkan ya ingat tanda kutip ada PR-nya juga. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Masalah baterai yang tadi dia itu ngekat ya, mati dan nggak bisa nyala lagi ya. Memang untuk kedua bor ini entah kenapa NRT Pro ini kok BMS-nya sepertinya nggak seperti produk-produk bor yang NRT sebelumnya ya. Itu tadi yang kita pakai punya NRT Pro juga, yang tipe yang belum brushless, tapi dia tidak mati ya. Sedangkan untuk kedua bor ini tuh kalau kita paksa bornya mati dan dia nggak bisa nyala lagi. Ya sebenarnya mati itu tadi juga nggak masalah sih buat teman-teman yang kerjanya nggak sampai memaksa seperti saya tadi ya. Ya intinya kerjaannya itu ringan-ringan aja, jangan sampai mata bornya kejepit dan mati. Menurut saya baterainya juga masih mencukupi. Ya itu tadi hanya pengetesan aja ya, seberapa maksimalnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kita pada kedua bor ini ya. Jadi udah komplit ya. Itu aja sih. Kalau mungkin teman-teman ada masukan ataupun ada saran, silakan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, worth it nggak nih? Kalau saya bilang sih 700 ribuan worth it sih. Ganti cak 50.000, anggaplah 800. Ya, masih worth it.